Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perdebatan menarik di CNN Indonesia Political Show. Ya, pembawa acaranya kita tahu luar biasa. Ya, ini bintang tamunya ada Guntur Romli, mantan penyidik KPK dan juga salah satu praktisi hukum, itu Ganjar namanya, mirip nama capres tahun 2024. Ya, tapi ini seru ya, yang dibahas adalah terkait Hasto. Tak ada bukti atau fakta persidangan yang dikemukakan pada saat di pengadilan, begitu kata Guntur Romli. Bahkan Pak Hasto nggak disinggung sama sekali. Tapi ini ada jawabannya dari penyidik KPK dan mantan penyidik KPK maksud gua, dan juga praktisi hukum Ganjar. Bahkan Guntur seperti kena skak. Ya, nggak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya. Let's go. Pertanyaannya, tadi kan Anda katakan bahwa ada dugaan Harun Masiku ketika melarikan diri ke PT IKA didampingi oleh seseorang. Itu yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan KPK yang sekarang obstruction of justice ya, merintangi penyidikan. Harun Masiku kabur atas dugaan perintahnya Hasto. Jadi yang membocorkan ke Hasto ada upaya OTT itu dari siapa? Berarti dari internal dong logikanya. Nah, untuk lebih jelas seperti itu, saya mungkin Mbak Nana bisa mengkonfirmasi langsung kepada pada saat itu kan ini penyidik sebelumnya. Saat ini kan kebetulan juga penyidik yang menangani perkara ini kembali lagi pada saat itu penyidik yang sebelumnya itu AKBP Rosa. AKBP Rosa. Jadi pada saat itu bisa Mbak konfirmasi yang bersangkutan karena pada saat itu Kasatgasnya adalah Bang Rizka dan juga timnya adalah AKBP Rosa. Berarti memang ada kebocoran sehingga OTT itu bocor. Bisa jadi seperti dari itu. internal, Betul. dari dalam. Bisa jadi seperti itu karena kan kita tahu sendiri Mbak pada saat Pak Firly Bahuri memimpin KPK sebelumnya bukan hanya pada saat kepemimpinan, deputi juga banyak sekali kebocoran. Dan saat ini pada saat perkara Harun Masiku berlanjut pun Pak Firly kebetulan adalah sebagai ketua. Jadi Anda mau mengatakan dugaannya Pak Firly yang membocorkan adanya dugaan ya, OTT itu. Seperti itu. Oh, Anda ingin mengatakan seperti itu ya. Jadi ada dugaan kebocoran OTT itu datangnya dari pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga dekat dengan PDI Perjuangan, Mas Gundrom. Ya kalau itu kan semua indikasi atau dugaan atau tuduhan yang menurut saya itu kan berdasar. Kembali ke nalar umum aja Mbak, nalar ya publik aja lah. Buat apa sih Mas Hasto Sekjen PD Perjuangan itu terlibat dalam kasus penyuapan? Atau malah memberikan dana, disebutkan menyumbang dana. Buat apa? Itu kan semuanya kan harusnya kan Harun Masiku yang kalau memang itu ada upaya permintaan uang, ya, kalau saya jadi Harun Masiku saat itu saya mungkin akan melaporkan ini sebagai kasus percobaan pemerasan. Karena dia sudah punya namanya surat DPP PDI Perjuangan, ada yang namanya fatwa Mahkamah Agung, harusnya dia diloloskan gitu loh. Ataupun seperti kasusnya Maria Lestari kan juga lolos gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini soal tadi ada dugaan bahwa Mas Hasto bersama Harun Masiku ke PT IKA itu kan semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti sama sekali. Termasuk yang namanya rekaman dan sebagainya. Saya tanya, apakah itu bunyi di pengadilan? Pengadilannya Wahyu Setiawan, pengadilannya Agustiani, pengadilannya Saiful Bahri. Kalau itu benar ada, maka akan sudah bunyi di pengadilan. Faktanya tidak ada. Makanya saya bilang bahwa apa yang disampaikan Ketua KPK itu cerita-cerita lama yang dulu yang tidak terkonfirmasi dengan yang namanya fakta-fakta pengadilan. Gitulah. Itu saya menjawab itu saja. Mas Ronald. Gitu. Jadi yang Anda katakan tadi rekaman, bukti percakapan itu semuanya nggak muncul loh di pengadilan yang mengaitkan ke Hasto Kristianto. Iya betul, kalau untuk dibunyikan atau tidak di pengadilan, memang fakta persidangan tidak membunyikan tersebut, Mbak. Tapi kita bisa lihat lagi berkaca pada era kepemimpinan sebelumnya, Mbak. Era kepemimpinan sebelumnya yang kita ditenggarai oleh Pak Firly Bahuri dan ada upaya untuk menutupi itu. Anda terlihat sekali bahwa banyak sekali upaya-upaya buat melakukan pencarian ataupun menindaklanjuti perkembangan kasus Harun Masiku ini sangat terhambat. Dan ini baru mulai terekspos ya, maksudnya mulai berani dikembangkan lagi pada saat pergantian
pimpinan sekarang oleh Pak Setio sendiri. Pak Firly itu sudah nggak di KPK dan sudah menjadi tersangka 1 tahun. Jadi kalau seharusnya, kalau memang ada kembang aruhnya Pak Firly, dalam setahun ini sudah ada yang namanya progres Harun Masiku. Di mana dia, kapan dia ditangkap, katanya udah mau ditangkap seminggu kemarin. Kan nggak ada. Jadi alasannya apa gitu? Apakah masih Firly Bahuri yang dia sudah di luar, yang sekarang dia seterusnya juga adalah tersangka, yang belum ditahan oleh polisi. Jadi ini kita kembali kepada nalar umum aja. Ya, ini gitu saya mau ke gitu. nalar hukumnya, saya mau ke Pak Ganjar ya. Pak Ganjar, kasus ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Semua terdakwa sudah menjalani hukumannya dan bahkan sudah bebas semua ya. Jadi saya ingin tanya, penetapan tersangkanya Hasto Kristianto ini sah nggak secara hukum ketika semua terdakwa, terpidana sudah menjalani hukumannya, sudah bebas dan kasus ini sudah ingkrah? Gini ya, sah tidaknya penetapan tersangka itu kan mengenai proses dan prosedur, ya. Misalnya begini, kita punya 5 alat bukti, ya, misalnya alat bukti keterangan saksi. Apakah sudah pernah ada saksi yang diminta keterangan? Sudah banyak, ya. Ada alat bukti surat, apakah sudah pernah melakukan penggeledahan lalu menyita surat? Sudah. Alat bukti petunjuk berupa barang bukti dan lain-lain sudah. Keterangan ahli sudah. Tinggal keterangan terdakwa. Nah, Pak Hastonya kan baru jadi tersangka, belum memberi keterangan nanti ya. Jadi gini, secara prosedural bisa jadi syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Pertanyaannya, apakah alat bukti itu sungguh-sungguh bernilai hukum sebagai bukti? Masalahnya itu nanti di pengadilan, gitu ya. Atau kalau mau di-challenge di pra-peradilan, gitu. Nah, saya ingin mundur sedikit begini. Ini saya tidak menyinggung fakta ya. Saya bicara hukumnya. Jadi memang seringkali terjadi pengembangan kasus di pengadilan itu tidak sebagaimana yang sebagaimana temuan. Ya. Karena gini, ini analisis saya. Karena Harun Masikunya belum ketemu. Nah, itu gitu dia ya, tuh poinnya. Itulah yang menjadi penghalang untuk membuka keseluruhan. Ya, maka tidak aneh kalau kemudian misalnya nama Pak Hasto atau siapapun nggak muncul karena ada orang hilang. Kan kita sama-sama tahu hilang ini untuk memutus mata rantai, gitu kan? Nah, maka ya harus hilang terus nih supaya mata rantai terputus kan gitu. Nah, di sisi lain sebetulnya ada PR buat KPK. Saya juga sering tanya ya. Harun Masiku itu kan sudah tersangka dan di kejahatan korupsi. Tersangka yang melarikan diri itu bisa dilakukan pemeriksaan secara in absentia. Kenapa tidak dilakukan? Kan gitu ya. Oh, mungkin ada fakta-fakta tertentu yang kurang telak untuk mengungkap secara utuh keseluruhan. Mungkin ini dugaan saya ya, saya nggak tahu gitu ya. Cuma gini, karena Harun Masikunya belum ada, kita ngungkapnya belum bisa tuntas nih gitu ya. Baru sekedarnya, walaupun sekedarnya ini mungkin secara hukum misalnya cukup untuk menetapkan Pak Hasto atau siapapun itu gitu ya. Mungkin cukup, tapi untuk tuntas mungkin belum gitu ya. Jadilah ditunggu, dicari gitu ya. Entah betul-betul dicari atau tidak saya juga nggak tahu begitu ya. Nah, jadi kemudian begini. Akhirnya jaksa dugaan saya fokus saja pada pembuktian yang dilakukan oleh terdakwanya saat itu. Makanya gitu ya. tidak muncul jadi nggak mau fakta-fakta lebar-lebar lain. dulu karena bukti pendukungnya belum kuat. Kenapa belum kuat? Harunnya masih hilang nih, kuncinya di dia kan gitu ya. Nah, itu salah satu dugaan terlepas dari yang diceritakan Bung Ronald tadi ya bahwa ini ada upaya penghambatan dan lain-lain gitu. Nah, ada satu lagi yang menarik sebetulnya menurut saya. Pak Hasto itu kan, ini saya menyampaikan secara terbuka ya analisis hukum saya. Pak Hasto itu kan ditetapkan tersangka atas 2 dugaan tindak pidana ya, suap dan obstruction of justice. Saya menduga-duga berarti Pak Hasto ini merestujui, menyetujui atau bahkan konon katanya juga ikutan urunan ya. Gitu memberikan uang suap. Ya, itu fakta nanti kita lihat. Jadi Pak Hasto ini terlibat sebagai penyuap. Terlibat aktif. Kalau dari ceritanya ya, sebagai penyuap. Maka kalau tadi yang Mas Guntur Romli bilang bukan penyelenggara negara, penyuapnya memang tidak harus penyelenggara negara. Tidak ada kerugian keuangan negara, dalam suap memang tidak ada kerugian negara. Gitu ya, jadi bukan hal yang aneh. Jadi karena ditetapkan sebagai tersangka penyuap bersama-sama dengan Harun Masiku, tidak perlu syarat itu bahwa dia penyelenggara negara. Nah, cuma yang menjadi hal yang tidak masuk akal begini ya, ini hukum itu logis sistematis, ya. Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice. Ini mesti pakai logika nih, gitu ya. Kenapa? Karena semua pelaku kejahatan pasti menghalangi penyidikan, menghilangkan bukti dan lain-lain. Jadi pasalnya nggak tepat nih. Nah, jadi pilihannya begini. Nah, ini dilematisnya begini. Kalau Pak Hasto pelaku suap,
obstruction of justice-nya gugur. Oke. Kalau bukan pelaku suap, obstruction of justice-nya jalan. Nah, kenapa dikenakan dua-duanya nih, Pak? Saya nggak tahu, itu mesti tanya ke KPK. Oke. Itu ya. Jadi subjektivitas penyidik berarti? Iya, jadi bukan subjektivitas penyidik. Saya khawatir memang tidak paham bahwa dua ini tidak bisa dikenakan kepada Masa seorang nggak pelaku tindak paham pidana, penyidik-penyidik gitu kan. di KPK? Sangat mungkin, sangat mungkin gitu. Jadi ini nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Dan saya sudah ya di beberapa kesempatan saya bilang nggak mungkin seorang pelaku kejahatan, karena memang pelaku kejahatan itu pasti menyembunyikan gitu. Jadi harus salah satu gitu. Nah, ya untuk melihat apa dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi, ya kita menunggu proses peradilan. Nah, cuma ada satu titik balik yang menarik sebetulnya ya. Dari sekian lama tertunda, Harun Masiku nggak nemu-nemu. Kasus ini seakan-akan gantung aja ya. Terlepas dari dugaan ada yang menghambat, ada yang bocorin dan lain-lain. Sebetulnya titik baliknya itu terjadi ketika Pak Hasto diperiksa, lalu yang handphonenya diambil itu. Gitu. Nah itu dugaan saya, pada waktu ngambil handphone Pak Hasto itu, nemu mungkin banyak hal. Gitu. Karena saya juga ingat reaksi Pak Hasto, dan kalau saya nggak salah dari PDIP, itu bereaksi keras sekali terhadap itu. Gitu ya. Jadi saya melihat jangan-jangan banyak temuan di situ yang bisa dikait-kaitkan kesana kemari, lalu jadilah sekarang pengembangannya seperti ini. Lalu muncul dianggap buktinya cukup dan ada keberanian untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Pertanyaan kenapa pimpinan KPK yang sekarang baru juga menjabat sudah menetapkan tersangka? Kalau dugaan saya cuma begini. KPK ini sudah babak belur. Ya. Maka mungkin pimpinannya berpikir salah satu cara paling efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah menetapkan tersangka terhadap kasus-kasus yang terutang lama gitu. Itu dugaan saya saja. Gitu. Jadi ini karena kan udah jadi omongan terus-terus ya, biar PR-nya selesai. Gitu. Pak Ganjar, tapi saya ingin tanya ya soal mata rantai yang terputus ya, dengan tidak ditemukannya Harun sampai sekarang ini, dan misalnya nanti Hasto dipanggil kemudian ditahan, apakah ini akan sulit nanti pembuktiannya di pengadilan, mengingat aktor utamanya kan sebenarnya Harun ya. Kemudian mata rantai itu terputus. Sementara Hastonya sudah ditersangkakan dan nanti akan dipanggil begitu ya. Kalau nanti akan dilakukan penahanan. Bagaimana kemudian pembuktiannya kalau Harun tidak ditemukan? Secara teoritis berani menetapkan tersangka berarti buktinya sudah yakin. Ya. Kenapa kemudian buktinya bisa jadi cukup? Yaitu tadi saya bilang titik baliknya ketika ngambil handphone Pak Hasto. Jangan-jangan itu nemu tuh ya, yang selama ini terputus gitu ya. Karena gini, kalau cuma mau menjerat Harun Masiku kan sudah tersangka. Mau mengadili bisa in absentia gitu ya. Tapi kalau Harun Masiku diadili secara in absentia, jangan-jangan tidak tuntas pengungkapannya kan gitu ya. Jadi tahan dulu sampailah titik balik tadi itu dapat handphone Pak Hasto. Itu dugaan saya. Wah, ini nemu banyak nih. Lalu periksa termasuk Mas Ronald mantan penyidik saat itu diperiksa juga. Ditetapkan sebagai saya ingin bocorannya Mas Ronald. Jadi di HP-nya yang disita oleh AKBP Rosa Bekti itu ditemukan apa? Waktu itu saya bukan penyidik, Mbak. Ya, masa nggak dapat bocoran dari dalam? Cuman kan pada saat itu kan emang beberapa kali itu pada saat saya menjadi penyidik itu udah mau mencoba melakukan penyitaan terhadap handphone Pak Hasto atau barang-barang lainnya yang dimiliki ya, diduga ada keterlibatan apa. Cuman pada saat itu bukan yang memeriksa itu bukan saya. Jadi atasan saya langsung. Jadi isi BAP-nya menurut saya sih sangat normatif dan formalitas aja. Jadi mungkin yang dilakukan oleh Mas Rosa saat ini suatu gebrakan yang berani seperti itu. Klarifikasi itu. Bahwa waktu itu Mas Sekjen beraksi keras termasuk juga PDI Perjuangan bukan karena muatan yang ada dalam HP itu. Tapi karena Rosa itu menyita tanpa surat penyidikan dan surat penyitaan. Termasuk juga adalah buku-buku partai. Bagaimana dia mengelabui Kusnadi, dia memakai masker, berbohong kepada Kusnadi, kemudian mengintimidasi, tidak pakai surat dan sebagainya. Itu yang menjadi reaksi keras. Dan itu sudah dilaporkan ke Dewas KPK. Jadi bukan karena substansi isi HP ataupun dalam buku itu tidak. Tapi cara-cara brutal yang dilakukan oleh penyidik Rosa pada waktu. Ya, itulah apa yang dikatakan tadi oleh mantan penyidik KPK, praktisi hukum, Pak Ganjar. Mirip banget dah sama nama capres tahun 2024. Ya, tapi kalau Pak Ganjar capres waktu itu tuh rajin orangnya, luar biasa, pro rakyat. Cuman pada saat kampanye ya hanya salah taktik, apalagi partai pendukungnya selalu nyerang Pak Jokowi. Justru disitulah letak kesalahannya yang menjatuhkan suara beliau Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. ya. Itu masa lalu. Kita masa depan. Semoga Pak Prabowo dan Gibran
dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan apa yang dijanjikan dibuktikan. Ya itulah, membuktikan janji itu susah, banyak halangan, apalagi menjadi presiden ya, banyak sekali tantangannya dan itu sangat rumit. Ya. Bagaimana penilaian Anda tentang perdebatan tadi? Silakan beri komentar ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.